Saat ini ternyata banyak sekali dari kita yang melakukan hal yang sama. Kita rajin berdoa, kita beribadah, kita pergi ke gereja, tapi semuanya itu bukan karena kita rindu akan firman Tuhan, tetapi kita hanya mengejar berkat. Kita hanya mengejar mujizat Tuhan. Kita memohon pertolongan yang instan dari Tuhan, sehingga kita dibebaskan dari permasalahan hidup kita. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, menuntun dan melindungi kami. Dan pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau menghadap hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau membuka hati dan pikiran kami. Kau berikan firman Tuhan, firman yang akan menuntun, menasihati, dan membimbing dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, dan kami mau terima renungan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengikuti Sang Pemilik Berkat. Saat kita berdoa, kita memohon berkat dari Tuhan. Ada banyak orang yang fokus kepada isi permohonan kita. Isi permohonan mereka adalah memohon berkat Tuhan. Seperti 10 orang kusta yang datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan. Mereka semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi hanya satu orang yang kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini ternyata banyak sekali dari kita yang melakukan hal yang sama. Kita rajin berdoa, kita beribadah,
kita pergi ke gereja, tapi semuanya itu bukan karena kita rindu akan firman Tuhan, tetapi kita hanya mengejar berkat. Kita hanya mengejar mujizat Tuhan. Kita memohon pertolongan yang instan dari Tuhan, sehingga kita dibebaskan dari permasalahan hidup kita. Kita akan belajar di dalam satu peristiwa ketika ada hal yang terjadi di pantai Danau Genesaret, di mana Yesus mengajak Petrus untuk naik perahu dan menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Karena Yesus mau mengajar, karena begitu banyak orang yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Lukas 5 ayat 3 sampai yang keempat. Lukas 5 ayat 3 sampai yang keempat. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Setelah membaca ayat tersebut, kita bisa bertanya di dalam hati kita, sebenarnya apa yang Yesus ajarkan kepada orang banyak tersebut? Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya juga? Kalau kita melihat di dalam Matius 13 ayat 1 sampai yang kedua dan juga di Markus 4 ayat yang pertama, Yesus sedang mengajarkan perumpamaan tentang seorang penabur. Setelah Yesus mengajar, ia mengajak Petrus untuk mempraktekkan firman Tuhan tersebut. Saat itu Petrus sudah bekerja keras sepanjang malam, tetapi usahanya sia-sia. Ia tidak menangkap apapun juga. Tetapi mereka taat kepada Yesus ketika Yesus memerintahkan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Padahal sepanjang malam mereka bekerja, tidak mendapatkan satu ekor pun dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan mereka adalah orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan. Tapi mereka mau mendengar firman atau perintah Tuhan dan melakukannya. Mereka menebarkan jala sesuai apa yang Yesus perintahkan. Saat mereka menarik jalannya, ternyata mereka berhasil menangkap begitu banyak ikan hingga jalanya mulai menjadi koyak. Tindakan orang biasanya ketika mereka berhasil memperoleh hasilnya yang begitu banyak, mereka tentunya akan sibuk sekali mengurus berkat-berkat atau hasil tangkapan tersebut. Dan mereka rata-rata seringkali lupa kepada Yesus yang memerintahkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Melihat hal tersebut, Petrus sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita bersikap atau kita bertindak. Setelah mereka menerima firman Tuhan tentang tanah yang baik, mereka menerima firman atau perintah Tuhan dan mereka mau melakukannya. Hasilnya, mereka berbuah atau berhasil menangkap ikan yang begitu banyak. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita lanjutkan di dalam Lukas 5 ayat 10b dan ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 10b dan yang ke-11. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus.
Perhatikan kata-kata yang di akhir. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Yesus mengubah mereka. Mereka meninggalkan semua atau apapun juga yang baru saja mereka peroleh. Dan mereka mau pergi untuk ikut Yesus. Mereka tidak fokus lagi kepada ikan yang baru mereka tangkap. Mereka tidak fokus kepada berkat yang baru mereka peroleh oleh karena perkataan Yesus. Tetapi karena mereka melakukan firman atau perintah Tuhan itu, usaha mereka menjadi berhasil. Mereka pergi meninggalkan semuanya itu untuk mengikut Yesus, Sang Empunya berkat. Yesus yang merupakan sumber berkat itu, dan mereka sadari ketika mereka bersama Sang Empunya berkat, mereka pasti terjamin dan tenang. Mereka siap untuk menjadi alat Tuhan. Mereka diubahkan dari penjala ikan menjadi penjala manusia untuk menyelamatkan banyak orang yang berdosa supaya ada pertobatan. Membawa orang-orang itu bertobat, menerima keselamatan, dan menjadi tanah yang baik untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu akan tumbuh dan berbuah pada diri orang-orang tersebut. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih fokus kepada berkat? Berkat dan berkatnya terus? Apakah kita berdoa hanya terus memohonkan supaya persoalan kita dibereskan? Kita memperoleh berkat, kita disembuhkan, kita memperoleh kemenangan demi kemenangan, hingga pada akhirnya seringkali justru hal itu membuat kita melupakan Yesus, Sang Empunya berkat. Oleh sebab itu, mari kita utamakan untuk mengikut Yesus, menerima firman, serta melakukannya, sehingga kita menjadi penjala manusia. Melalui hidup kita, akan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Orang mencari Yesus bukan karena demi berkat, tetapi orang mencari Yesus karena Yesus sudah menyelamatkan umat manusia. Dan kita bersyukur selanjutnya setelah kita diberkati, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa begitu banyak problem persoalan dalam hidup kami, dan kami hadapkan kepadamu ya Tuhan. Bukan hanya kami fokus untuk mencari solusi atau jalan keluar dalam hidup kami, tapi kami mau taat akan suara Tuhan, akan firman Tuhan, akan perintah yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami melakukan semuanya itu, maka segala apa yang kami hadapi akan terasa ringan, dan Tuhan yang memberikan kelegaan serta kelepasan. Kami percaya Tuhan, Engkau siap memberkati kami. Asalkan kami fokus bukan hanya kepada mujizat dan berkat-berkat belaka, tapi kami fokus kepada Tuhan yang memiliki empunya berkat itu untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita bisa terus beribadah atau pergi mengikuti Yesus, bukan fokus kepada berkatnya, tapi kita mengikuti Sang Pemilik berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam acara Close to You berikutnya. Close to You.
rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.